Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiras samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'utsu litatsmimi makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit talaq. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Ta'mir Masjid Nurul Islam Al-Aziz Azhar Bapak Janu Iswadi Asmadi Sarjana Hukum. Yang saya hormati sahabat saya Ustadz Suhaibi Ali. Pakai cecet gak? Oh, belum. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Haji Prayogi, bapak-bapak aparat lingkungan setempat, Bapak Ketua RT, dan Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Islam, sekaligus peringatan Maulid Nabi. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Di waktu yang singkat ini kita menyempatkan diri untuk memperingati Maulid. Setidak-tidaknya inilah cara kita mengekspresikan cinta kepada Nabi. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang dia cinta. Semoga dengan ekspresi yang sederhana ini kita dianggap belajar mencintai Nabi, dan di akhirat nanti semoga kita semua dikumpulkan bersama Nabi. Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekaligus kita sedang membangun masjid. Masjidnya megah betul ini Pak, walaupun gangnya sempit ya, jadi susah saya masuknya tadi. Pikir saya dari mana lah nyelahnya ini, dari sini salah, dari sana tambah salah taunya Pak. Dari gang Irja itu tambah sempit ternyata. Muter lagi ke sini maka maghrib saya terlambat. Cuman memang saya lihat masjidnya masih butuh biaya besar, masih besar ini Pak. Man bana masjidan fid dunya, barang siapa yang membangun masjid di dunia, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga nantinya. Dan saya yakin betul Bapak Ibu, membangun masjid itu pasti ada rezekinya. Makanya jangan sekali-kali bikin masjid tapi ngemis di jalan, narik sumbangan, nggak enak, ngeganjel di mata kita Pak, seolah-olah ngemis. Padahal Allahul Ghani, Allah itu maha kaya. Saya khawatirnya kalau kita minta di sepanjang jalan, kan yang nyumbang itu niatnya nggak semuanya bersih. Ada orang nyumbang itu niat buang sial, habis masang togel Pak,
kasih duit 20.000, buang siang. Nah duit itu yang kita bikinkan ke masjid, maka masjidnya tempat buang sial nantinya. Makanya banyak takmir masjid ribut, jamaah masjid panas, mungkin ada masalah di sumbernya. Jadi yakin percayalah, seiring dengan waktu berjalan, percayalah Allah Maha Kaya. Nanti Allah yang menggerakkan hati-hati orang yang dermawan untuk menginfakkan hartanya ke masjid ini. Allahumma amin. Lebih daripada itu, tugas kita memakmurkan masjid. Karena kalau bicara maulid Pak, meneladani sunnah Nabi. Ada sunnah Nabi itu sunnah ranking 1 namanya, sunnah terdepan judulnya, bahasa Arabnya Sunanul Huda. Apa itu Sunanul Huda? Salah satunya as-salatu fil masjidi yu'adzanu fihi, salat di masjid yang diadzani di dalamnya. Nah, jadi kalau kita salat berangkat ke masjid, ini sudah salah satu bentuk pembuktian meneladani Nabi. Lau annakum shallaitum fi buyutikum kama hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnatan nabiyyikum. Seandainya salat kalian cuman di rumah-rumah kalian saja, enggak ke masjid, sebagaimana salatnya orang-orang yang suka menunda-nundanya, la taraktum sunnatan nabiyyikum, berarti kalian sudah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnatan nabiyyikum la dhalaltum, maka apabila kalian sudah meninggalkan sunnah nabi kalian, sesat kalian. Makanya kata ulama, memakmurkan masjid, membangun masjid itu susah, tapi memakmurkannya lebih susah. Jangan kayak masjid di kampung, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia makmumnya top sendirian. Makanya ada guyonan di kampung Pak, Mbah Selamet muadzin kampung azan jam 12 malam. Tetangga masjid ribut, udah gila Mbah Selamet azan jam 12 malam. Maka orang datang ke masjid, Mbah Selamet diteriakin, "Wah, sampean wis edan yo. Ini kan jam 12 malam nopo sampean azan?" Mbah Selamet diteriakin edan, Bapak Ibu, bukannya marah malah ketawa. Kata Mbah Selamet, mau pas isaan wis tak azani, sampean gak ada yang datang. Tapi ini jam 12 malam diazani kok pada ngumpul. Niki sing edan sampeyan nopo kula. Pinter Mbah Selamet itu. Makanya kalau masjid kita sepi, jajal azan jam 12 malam. Paling Pak RT datang bawa pentungan itu Pak. Ngapain malam-malam azan? Kadang-kadang ada guyonan begini Pak, yang pintar-pintar nggak tahu ke masjid, yang rajin malah yang awam-awam, mu'allaf yang baru tobat, pas subuhan imamnya nggak ada yang datang, dorong-dorongan yang jadi imam, terpaksa Mbah Selamet yang jadi imam karena dia paling tua. Kata Mbah Selamet, aku ra apal kunut, wis Mbah nggak usah kunutan, sing penting subuhan. Oke, kata Mbah Selamet. Masuk pengimaman dia, rakaat pertama bacaannya lancar, yang dibaca Fatihah sama kulhu, karena itulah yang hafal, itulah yang dibaca. Rakaat yang kedua habis Fatihah Mbah Selamet diam, enggak membaca, sama makmum dikode aham aham, masih diam juga, aham aham, masih diam, tambah rame yang aham aham. Mbah Selamet malah noleh ke belakang. Kata Mbah Selamet, boleh baca kulhu lagi enggak? Boleh Mbah, kata makmumnya. Hancur sholat Pak, hancur. Tapi kan bukan salah Mbah Selamet, wong yang pintar juga nggak tahu ke masjid. Ini imamnya geblek, makmumnya tambah geblek. Ini pernak-perniknya. Makanya kita semua punya tugas yang sama, memakmurkan masjid. Insya Allah. Baik hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada
dari sunnah Nabi, dari keteladanan Nabi yang mesti kita contoh, ada yang penting betul Bapak Ibu buat negeri kita ini. Apa itu? Yakni siddiq. Sunnah Nabi itu banyak, cuman belum tentu kita bisa mengamalkan semuanya. Ada satu bahkan kita nggak sanggup mengamalkannya, Pak. Nabi itu pilih hidup miskin. Nah kita kan nggak mau pilih miskin. Coba ada nggak, Bu? Ada nggak yang pengen hidup miskin? Kalau ada ngacung, saya pengen tahu. Nggak ada kan? Ini konkret. Tanya dimanapun, baca di riwayat apapun, Nabi pilih miskin. Wong Nabi pernah 3 hari 3 malam tidak makan, perutnya dikemban batu, ada kain dikasih batu, sampai nangis Umar. Kalau kamu ngomong dengan kami ya Rasul, kami bisa berbagi gandum, kami bisa kirimkan roti. Nabi tersenyum, kata Nabi, kalau aku mau Umar, gunung Uhud itu jadi emas untukku, tapi aku lebih senang hidup miskin daripada kaya. Allahu Akbar. Ini sudah nggak keturutan sama kita. Makanya tidak bisalah kita sempurna betul nyontoh Nabi itu. Saya kembali ke konteks tadi siddiq. Kan kita sering ngapal tuh siddiq, amanah, tabligh, fatona. 4 sifat wajib bagi Nabi. Jadi Nabi itu kalau nggak punya 4 sifat ini bukan Nabi dia. Nah kita kecipratan satu saja Bapak Ibu, siddiq. Benar. Kalau gelar orang Arab jahiliyah itu al-amin, dapat dipercaya. Orang kafir berkata Muhammad nggak pernah bohong. Ini yang kafir. Yang kafir mengatakan beliau al-amin, yang mukmin mengatakan beliau siddiq, pintar sekaligus benar. Nah buat bangsa kita sedang dihadapkan dengan problematika. Di negeri ini banyak orang pintar, tapi belum tentu benar. Karena begini, ada orang goblok enggak benar Pak, terus ada orang pintar enggak benar. Kalau orang goblok enggak benar, mafsadatnya kecil, paling nyuri kotak amal masjid. Di sini pernah hilang kotak amal? Pernah? Pernah, ya Allahu Akbar. Ini kerjaan orang goblok nggak benar tuh. Lebih goblok lagi, dia malingnya hari Sabtu, padahal Jumat sudah dibongkar kotak amalnya. Akhirnya dapat kerincingan doang. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Ini kerjaan orang goblok nggak benar nih. Mafsadatnya ya segitu doang maksudnya. Goblok nggak benar, agak ngelawan, yang paling nyuri motor, tambah ngelawan yang ngebegal. Tapi kalau orang pintar nggak benar, nah inilah Pak yang ngancurin negara kita ini. Ini yang ngancurin negara kita ini. Karena yang korupsi itu orang pintar semua. Ya Pak ya, ya Pak ya. Orang pintar yang korupsi itu. Saya belum pernah nonton berita ada KPK nangkap petani lagi belepotan tanah sawah. Pak KPK nih, petani ngapa ditangkap? Petani korupsi lumpur sekarung. Enggak ada ceritanya. Yang korupsi yang pintar-pintar Bapak Ibu. Makanya orang itu makin pintar makin bahaya, makin pintar makin berbahaya. Makanya kita heran Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang ini KPK udah gak punya bunyi Pak, tambah merajalela kan orang korupsi. Mohon maaf, ini kita mau upload di YouTube juga ini kepada anggota-anggota dewan di semua fraksi partai politik. Antum semua bekerja sama nih untuk melemahkan KPK. Buktinya kayak gini jadinya tuh. Yang korupsi mah enjoy begitu saja. Sampai dana Covid ini mah jelas Pak. Ini kan problematika. Kita sebagai rakyat ya wajib dong mempertanyakan itu. Ini payah nih kalau pintar gak benar. Indonesia ini Bapak Ibu negara muslim mayoritas, tapi korupsinya ranking 4. Malu kan kita, ranking 4 loh Pak. Makanya 10 negara paling bahagia di dunia, Indonesia gak masuk.
Bahkan negara Islam satu pun gak ada yang masuk. Jangan keki dulu, indikator kita memang gak masuk. Nomor 1 tuh Norwegia, nomor 2 Swiss. Di dua negara ini Bapak Ibu sekolah dari PAUD sampai S3 gratis. Makanya Indonesia nggak bisa bahagia, Pak, mahal. Kalau zaman dulu bapak-bapak banyak anak banyak rezeki, cocok itu. Punya anak 10, bawa ke kebun semua, kelar kebun, nggak upah lagi ngoretnya, Pak. Iya kan? Punya anak 10 bawa ke sawah semua, nggak perlu pakai kebok ngebajak sawah, udah kelar sama anak kita. Coba jajal punya anak 10 zaman sekarang, pecah pala. Sekolahnya yang mahal. Nah, buat apa dana pendidikan yang 400 triliun itu? 400 triliun, Bu. 400 triliun itu nolnya berapa? Enggak tahu kan, banyak Bu nolnya. Kalau kita ketik di kalkulator enggak muat kalkulator itu. Oh, nolnya 14, Pak. 400 triliun. Di Indonesia punya uang 400 triliun, jadi orang terkaya kita Bapak Ibu. 400 triliun, jadi orang terkaya. Oh, Donald Trump apa Trump ya Pak? Donald Trump aja hartanya nggak segitu, tapi sudah dianggap terkaya. Alhamdulillah kalah dia kemarin Donald Trump itu. Emang songong orang satu itu ya. Dia aja nggak segitu, kita punya APBN 400 triliun buat sekolah doang. Itu gratis mestinya sekolah itu. Tapi mengapa begini? Ya saya bukan praktisi pendidikan jadi nggak tahu. Cuman kita patut mempertanyakan, berarti benar nih Indonesia banyak orang pintar tapi belum tentu benar. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, Gus Dur sempat ngomong di dunia ini ada 4 model bangsa. Ada bangsa yang sedikit bicara dan sedikit bekerja. Ini bangsa Nigeria, Somalia, terkenal kelaparan Pak. Ya iyalah, kalau banyak ngomong lemes, gua nggak makan. Sekarang Somalia sama Nigeria terancam kelaparan massal. Sedang ada informasi dari PBB. Yang kedua ada bangsa yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Ini Korea dan Jepang. Makanya dua negara itu kecil, tampak cuman seujung kuku di peta dunia, tapi mereka terdepan di dunia. Karena ngapa? Ngomongnya dikit, kerjanya yang banyak. Yang ketiga ada bangsa yang banyak bicara dan banyak bekerja. Ini Cina sama Amerika. Makanya di Cina bikin flyover semalam selesai. Nggak ada negara yang bisa niru. Flyover loh Pak. Bandar Lampung bikin flyover setahun selesai. Sampai bangkrut semua pedagang sepanjang flyover itu. Tapi nggak apa-apalah, jadilah. Daripada nggak punya flyover, kan macet. Kedepannya daripada macet dulu baru bikin flyover, mending bikin dulu nanti nggak macet belak kedepannya. Di Cina itu bikin gedung 100 tingkat 15 hari kelar. Nggak tahu gimana bangunnya. Apa pakai jin Aladin itu ya Pak ya? Atau pakai apa kok bisa? Amerika juga bikin, coba orang Amerika. Pintar-pintarnya debat orang Amerika, pintar-pintarnya ngomong orang Amerika, tapi mereka banyak kerja. Makanya Amerika menjadi negara adikuasa, menguasai dunia internasional. Yang keempat ada bangsa yang banyak bicara tapi sedikit bekerja. Ini bangsa mana? India. Makanya India itu apa-apa dinyanyiin kan, senang nyanyi, susah nyanyi, sedih nyanyi, nikah nyanyi, cerai nyanyi, makan nyanyi, ngising aja nyanyi. Itu orang India itu. Nah Gus Dur ditanya, Gus, Indonesia masuk yang mana? 1, 2, 3 atau 4? Kata Gus Dur, Indonesia masuk yang nomor 5. Apa itu Gus? Apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan beda. Iya juga ya Pak. Ngerapnya pakai semen 1000 sak, tapi prakteknya cuma 300 sak. Nih Indonesia Raya tercinta. Kebanyakan orang pintar tapi enggak benar. Makanya revolusi mental yang ditancanakan pemerintah itu menurut saya revolusi kejujuran di semua lapisan, di semua elemen pemerintahan. Ini yang terpenting. Makanya Bapak Ibu untuk kedepannya ya mungkin dari anak-anak kita revolusinya
didik anak-anak kita agar menjadi anak yang pintar sekaligus benar. Allahumma amin. Mudah-mudahan. Caranya tadi mondok, masukin pondok, suruh ngapal Quran anak kita dari kecil, masukin pesantren Jawa sekalian, jangan tanggung. Kalau kejauhan ya di Lampung juga banyak pondok. Pak Ustadz anaknya dipaksa nggak mau, SD aja maunya, SMP SMA Unila boleh, nggak salah, tapi suruh ngaji. Jangan sampai anak itu lulus SD pensiun ngaji. Saya kasih tahu Bapak Ibu biar ilmu anaknya berkah, antar ke guru ngaji. Bawa anak kita, jangan suruh berangkat sendiri, awalnya diantar. Abi, Umi, Ustadz, Ustadzah, titip anak kami, mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal marahin, kalau dia bandel gebuk, kami orang tuanya ikhlas. Tapi kalau dia goblok sabar, mungkin keturunan, nggak jauh beda sama bapaknya, apalagi emaknya emang bebel dari sononya. Umpama antar ke guru ngaji, ini sopan santun dan nggak salah kalau kita berkorban. Karena kalau kita infak ke guru ngaji, pahalanya itu wawahidatun bimi'ati alfin. Satu yang kita keluarkan akan dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Jangan pelit sama guru ngaji, biar anaknya berkah ilmunya itu. Kalau bisa ini Abi Umi uang mukanya 5 juta, ada yang kayak gitu di sini. Boro-boro kiamat. Makanya saya tuh heran Bapak Ibu, artis dibayar mahal tapi kok malah ngerusak moral bangsa. Kayak Nikita Mirzani ya Pak ya, mahal tapi kerjaannya begitu kan. Kayak pernah nonton aja saya ini. Iya Pak, pernah nonton, jujur khilaf, tapi benar itu kenyataannya. Artis dibayar mahal, guru dibayar murah. Saya heran, ada masih banyak sekolah di Bandar Lampung Bonabe, SPP siswa aja mahal, tapi gaji guru cuma 900.000 sebulan. Padahal sekolahnya mahal. Ini biar didengar tuh sama pengusaha pendidikan. Mahal sekolahnya, mahal daftar ulangnya. Gaji guru 900. Apalagi guru honor di negeri Pak, 300, bayar 3 bulan sekali. Buat pulsa aja habis segitu mah. Allahu Akbar. Coba kita lihat artis. Siapa? Trio Macan. Cuman nyanyi iwak peyek nasi jagung bayarannya 30 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Via Valen, sayang nganti memutih rambut kurak bakal luntur tresno kupret. Satu lagu 30 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Siti Badriah, lagunya viral, viewsnya sampai 400 juta tonton. Cuma nyanyi emang lagi sati. Cuma nyanyi kayak gitu, bayarannya 30 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah saya Pak ceramah bengak-bengok sejam, nggak segitunya. Subhanallah. Tapi ya ikhlas ya Pak, harus ikhlas. Kalau ceramah nggak ikhlas nggak diundang lagi nantinya. Allahu Akbar. Bandingkan sama guru. Makanya bener lah guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Karena jasanya kalau mau dipakai tanda ya nggak layak, cuman segitu gantinya. Apalagi guru ngaji anak-anak kita yang di TPA, TPQ. Guru ngaji itu guru paling ikhlas di muka bumi ini. Guru paling ikhlas. Belum pernah saya nonton berita guru ngaji demo minta diangkat PNS, nggak ada. Guru ngaji minta honor bulanan, nggak ada. Guru ngaji itu menurut saya paling bermartabat Pak. Dikasih orang tua wali sanggup bisa roh ngaji, alhamdulillah. Enggak dikasih nggak akan minta. Itu guru ngaji. Kalau penceramah masih lah. Kalau kira-kira lupa nyangoni paling WA sama Pak Haji Prayogi, Pak ada yang lupa nggak ya? Maaf Bu Yon. Makanya saya tuh malu lah sama guru ngaji itu Pak. Anak kita bandel-bandel, jajal ngajar anak sendiri. Apa nggak paleng ibu-ibu itu kalau ngajar anak dewe? Uang kita sekolah daring kan, anak diajarin Pancasila di YouTube itu enggak kelar-kelar. Pancasila.
Satu-satu ketuhanan yang Maha Esa. Apa jawab anaknya? Ketuhanan yang Maha Esa. Cubit mamanya. Ulang lagi, cubit lagi. Itu tuh ngajar anak tuh begitu. Orang tua banyak nggak profesional, makanya kita serahkan ke guru, ngaji. Tapi biar ilmunya berkah, muliakan guru ngaji. Saya mohon maaf betul Bapak Ibu, tidak sepenuhnya setuju. Jadi bukan tidak setuju ya, tidak sepenuhnya setuju dengan privat di rumah. Karena ngapa kadang-kadang anak-anak tuh nggak sopan sama guru ngaji. Dianggapnya guru ngaji ini babu emaknya kali Pak. Kan begitu. Saya paling cocok antar ke rumah guru ngaji, antar ke TPA misalnya, dan berkorban untuk guru ngaji. Insya Allah anak kita menjadi anak pintar sekaligus benar. Allahumma amin. Baik, karena waktu kita terbatas, saya langsung yang berikutnya Bapak Ibu, saya ingin loncat kepada pesan wasiat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang ajal, wafat meninggal dunia. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal, tibalah hari Senin bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi itu Bapak Ibu lahirnya Senin, wafatnya juga Senin, diwafatkan di hari ketika dilahirkan. Makanya bapak-bapak besok kan Senin. Kalau bapak-bapak lahirnya Senin, siap-siap, jangan-jangan mati besok. Umumnya umat Nabi ini akan dimatikan pada hari dia dilahirkan. Walaupun ada yang lahir Sabtu, wafatnya Minggu, ada. Lahirnya Selasa, wafatnya Jumat, ada. Tapi kebanyakannya dimatikan pada hari dilahirkan. Tolong diingat dulu Bapak Ibu lahirnya hari apa, buat siap-siapan. Kira-kira sedemikian rupa, bukan pasti, kebanyakannya. Jadi Nabi dicabut nyawanya di hari itu. Singkat cerita, Nabi mempersilahkan malaikat Israel mencabut nyawa. Dicabut nyawanya pelan-pelan dari ubun-ubunnya. Yang pertama kali mati telapak kaki. Makanya maklum kita Pak, kalau orang mau mati itu telapak kakinya pasti melengkung. Telapak kaki itu begini. Kalau telapak kaki sudah melengkung, paling lama umurnya 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Ya buat barang siap-siapan. Ini ilmu, makanya wajar kalau zaman dulu orang tua kita bisa pesan kalau mau mati. Uang kita ini 40 hari lagi mau mati ada rasanya. Bahkan setahun sebelum ajal Pak sudah kerasa. Makanya kita ini kalau nggak hilang, kalau nggak tertutupi oleh urusan dunia, kita nyambung dengan alamat mati. Makanya orang dulu wajar banyak persiapan kalau mau mati. Tarik lagi nyawa Nabi sampai di lututnya, sampai di pinggangnya, sampai di pusatnya, sampai di dada. Begitu nyawa Nabi sampai di dada, beliau kemudian berwasiat, usikum bis salati wa ma malakat aymanukum. Usikum bis salat. Aku wasiatkan kepada kalian jaga sholat. Ini jadilah Bapak Ibu, jaga sholat. Karena syariat Islam itu banyak. Dan kita belum tentu bisa mengamalkan semua, tapi minimal jaga sholat. Jangan sampai kayak kata orang sholat zuhur mepet asar, asarnya nunggu maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Loko kodoan Pak jam 8 sholat subuhnya. Kalau anak UIN pintar Pak, usolli sunnatat duha, bukan subuh dia. Usolli sunnatat duha ma'al kunuti lillahi ta'ala. Duha dipakein kunut. Loko duha pakai kunut, iya. Tadi gak subuhan. Sholat duha aja dikasih kunut biar Tuhan kita maklum. Karena udah pinter, diakalin tuh agama. Sama kayak kejadian anak KKN, mimpin sholat jenazah di tempat KKN, tapi dia pakai ruku. Itulah kerjaan nggak pernah belajar itu kan. Kata masyarakat, Mas, biasanya sholat jenazah nggak pakai ruku. Ngapa sampean pakai ruku? Iya Pak, ini jenazahnya banyak dosa katanya. Makanya kita ruku, ngeles.
Sama kayak kemarin Pak, karena nggak pernah pengajian, taklim males, perawat-perawat pas jenazah COVID suruh nyolatin jenazah COVID, perawatnya pakai rukuk sama sujud. Perawat yang lain tolak-tolak kok rukuk dia. Mungkin kalau ditanya ngeles juga tuh orang. Ngapa masalahnya pakai rukuk? Iya, ini kan jenazah COVID, beda kata dia. Kalau jenazah biasa nggak pakai rukuk, tapi kalau COVID dikasih rukuk kata dia. Allahu Akbar. Lain lagi ibu-ibu niat subuhnya begini, usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu? Jam 9 sholat subuhnya. Nanti anak-anak nirulah. Apa kata anak-anak? Usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Jaga sholat. Kita ini syariat Islam itu gak muluk-muluk Bapak Ibu. Dari itu dulu sholat dulu. Tafarruq li'ibadati, lapangkanlah waktu untuk menyembahku. Abla usadraka ginan, niscaya kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asudda faqraka, dan akan aku cukupkan kalau engkau punya kekurangan. Kuncinya cuma satu itu. Jaga sholat. Insya Allah hidup kita dikayakan oleh Allah. Karena kaya itu di sini. Kaya itu soal rasa, bukan soal harta. Tak ulang lagi, kaya itu soal rasa, bukan soal harta. Karena banyak orang yang kaya raya tapi hatinya miskin. Tidak sedikit orang yang miskin harta tapi hatinya kaya. Coba kalau mau pilih Bapak Ibu, satu rumah geribik nih, rumah geribik tapi makan enak. Makan enak, 3 piring sayur nangka, ikan asin, sambal terasi, lalap langsung 3, petek dimakan, jengkol dimakan, jaling dimakan. Habis makan tidur nyenyak, nggak kena diabetes. Enak begitu kan? Daripada kaya raya, bini selingkuh, laki selingkuh, anak-anak narkoba, ketiban makan tiwul segenggam. Karena apa? Kena penyakit, nggak boleh makan banyak. Makanya kaya soal rasa, bukan soal harta. Banyak orang berkata, bukan kaya yang menjadikan engkau bahagia, tapi bahagia yang menjadikan engkau kaya. Bukan kaya yang membuat engkau bersyukur, tapi bersyukur yang membuat engkau jadi kaya. Karena manusia ini banyak stresnya gara-gara itu Pak, nggak syukur, nggak bahagia, nggak tenang di hati. Makanya benar kalau kata dokter di Jawa Timur itu, penyebab penyakit bukan makanan. Makanya mulai malam ini Bapak Ibu jangan banyak pantangan. Penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani cicilan. Maka berhentilah nyicil itu. Kalau sudah selesai kredit mobil ya Pak, nggak usah ganti lagi. Sudahlah. Saya terus terang rekomendasikan mending beli Avanza second daripada Kijang Super second daripada Avanza cash, Avanza nyicil. Karena apa? Beban pikiran. Mengapa zaman corona banyak orang stres? Banyak tak rukyah Pak, apalagi pengusaha catering. Bukan cuma karena cateringnya gagal pesan, bukan karena tendanya nggak dipesan orang. Karena apa? Sudah gagal pesan, cicilan di bank banyak. Utang yang bikin orang terbebani itu. Jadi bahagiakan mulai dari sekarang hidup kita, tidak dongak ke atas. Narik lagi nyawa Nabi sampai di kerongkongan, Nabi berucap, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Takutlah akan wanita, hati-hati dengan wanita. Ini ibu-ibu nih yang disuruh waspadai Pak, bukan mendiskreditkan ibu-ibu, bukan. Karena banyak istri yang menjerumuskan suami, banyak. Suami jadi pejabat, apa kata bini, Pak korupsi ya Pak, bapak mah goblok amat, setahun ngejabat belum punya apa-apa. Tuh bini. Ada juga yang nyuruh lakinya, Pak nogel ya Pak, siapa tahu menang pogel. Ngejerumuskan suaminya. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Tapi kalau ibu-ibu di sini kayaknya masuk surga semua kayaknya ya. Ibu-ibu tak kasih tahu, kalau pengen masuk surga mah gampang, tak ajarin. Kalau pengen masuk surga taat suami, gampang banget. Tapi kalau pengen masuk neraka ya gampang juga Bu, ngelawan sama suami. Suami lagi tidur sepak palanya.
gratis masuk nerakanya, Bu. Cobain aja kalau nggak percaya. Jadi wanita itu kan gampang banget. Oh, kalau ditanya Ustaz, yang duluan masuk surga siapa? Laki atau bini? Bini ya, yang duluan masuk surga itu. Karena ibu-ibu tuh cuma ditanya 4 pertanyaan. 1 sholat, 2 puasa, 3 taat suami, yang keempat tutup aurat. Coba saya mewakili malaikat dulu. Nanya ibu-ibu, ibu-ibu sudah sholat? Sholat. Ramadan puasa? Puasa. Sama suami taat? Jangan pakai insya Allah. Taat. Auratnya ditutup? Nutup. Jangan pakai elekton lagi, ge. Pakai elekton sing kelek ketokan. Mana bulu keleknya nggak pernah dicukur lagi. Campur ketombe ya, dijai-bajai najong teralala. Jadi kalau ibu-ibu lulus 4 pertanyaan, ditanya sholat ya sudah sholat, tanya puasa ya sudah puasa, taat kepada suami dan menjaga auratnya, fal tadkhul min ayyi abwabil jannati sa'at, silakan dia masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia suka. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga semua. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Tarik lagi nyawa Nabi sampailah di batas yang paling akhir. Hilang suaranya. Ditempel telinganya Imam Ali, terdengar suara as-sholat, 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 sholat, sholat, sholat lagi, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi di usia 63 tahun, Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Sudah berapa Isa kita? Dikit lagi. Terakhir Bapak Ibu saya sampaikan bahwasanya wama Muhammadun illa rasul. Tiada lain tiada bukan Muhammad cuman seorang utusan. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apa imma ta'au kutilang qalabatum ala aqabikum. Apakah jika Muhammad mati atau terbunuh, kalian semua ingin berbalik ke belakang, meninggalkan ajaran Islam ini? Wa may yanqalib ala aqibaih, barang siapa yang berbalik ke belakang meninggalkan ajaran Islam, falayyaturallaha syai'a, dia tidak merugikan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah hanya memberi balasan kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Terakhir sebelum kita berdoa, dulu ada pembuat karikatur Nabi Muhammad yang sempat diterbitkan di majalah Charlie Hebdo, yang sampai kantor berita majalah itu diserang oleh teroris. Tapi ada cerita menarik. Habib Ali Al-Jufri alias Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, cucu Nabi, ulama internasional, minta ketemu dengan yang mencela Nabi itu, yang menghinanya. Ketika mereka bertemu, sang pencela bertanya, "Tuan, orang Islam yang lain ingin membunuh saya dan memaki-maki saya, tapi mengapa Anda tidak?" Apa jawab beliau, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri? Anda menghina kakek saya, menghina Nabi kami, karena Anda tidak tahu siapa dia. Seandainya Anda tahu siapa dia, maka Anda tidak akan pernah mencacinya. Saya cuma minta pegang dada Anda untuk mendoakan Anda. Luar biasa Pak. Gara-gara itu sang penista langsung masuk Islam. Allahu Akbar. Jadi maksud saya, belakangan ada isu-isu panas, orang yang menghina, kita jangan stres. Dulu ada pengemis buta mencaci maki Nabi, malah disuapin oleh Nabi, bukan dibom, bukan dibunuh. Setelah Nabi wafat, dia tanya sama Abu Bakar, "Emang yang biasa nyuapin saya itu apa? Siapa?" "Yang biasa nyuapin kamu Muhammad bin Abdullah, yang tiap hari kamu caci maki." Si pengemis Yahudi langsung pingsan, bangun dari pingsannya langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam.
Tuh akhlak Islam yang sebenarnya. Jangan terburu nafsu Bapak Ibu rahimakumullah, jangan uring-uringan, jangan menyalahkan antar sesama umat Islam. Dan kita contoh Nabi bagaimana cara memperlakukan orang yang menghina, tunjukkan akhlak. Satu lagi, di Prancis Pak, angka masuk Islam sangat tinggi. Dua negara Eropa, Prancis dan Rusia. Jadi mereka berpikir bagaimana cara menghambatnya agar orang nggak jadi masuk Islam. Caranya pancing emosi umat Islam agar mereka ngebom di Prancis. Akhirnya orang Prancis takut masuk Islam. Jadi kejadian kemarin sebetulnya adalah pancingan biar kita marah-marah. Mulai malam ini saya ajak semua kaum muslimin, jangan marah. Nggak perlu memaki-maki, nggak perlu marah dan ngebom ngajak perang. Tunjukkan akhlak yang mulia seperti yang ditunjukkan Nabi. Yakinlah hidayah akan sampai kepada mereka semua. Allahumma amin. Baik, kita berdoa sekarang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba min wabah corona wa suyufal mukhtalifata wa syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, saya ini Isa ada jadwal ceramah lagi. Jadi saya nggak bisa isaan di sini, saya langsung pamit saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.